Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juara? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian dapat terus semangat, dapat terus dan terus semangat belajar demi menggapai impian kalian, cita-cita kalian masuk ke PTN yang kalian inginkan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas soal tryout 16 ya, program persiapan langsung SBMPTN 2020 Nurul Fikri. Nah, kita dalam video ini akan membahas subtes PBM saja. Ya, akan ada 20 soal yang akan kita bahas pada subtes PBM. Seperti apa soalnya? Yuk coba kita bahas satu persatu soal di tryout 16 subtes PBM ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini disediakan sebuah teks yang terdiri atas 3 paragraf. Ya. Soal yang pertama menanyakan masalah judul. Ya, ini sering banget muncul di UTBK kemarin, juga selalu muncul di tiap sesi katanya. Pertanyaannya seperti ini, judul yang tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah. Ya, ini muncul kata melengkapi di sana karena kalau kalian lihat dalam teksnya memang judulnya di sini ya, itu dia dihilangkan. Nah, kita diminta untuk melengkapinya. Pada dasarnya intinya mah sama aja, kita diminta untuk nentuin judulnya ya. Dalam teks tadi, dari teks tadi kira-kira judul mana yang sesuai. Nah, bagaimana caranya menentukan sebuah judul? Ya. Judul yang baik setidaknya memiliki 4 ciri. Yang pertama, judul harus relevan, yang kedua terarah, yang ketiga singkat, dan yang keempat provokatif. Relevan, maksudnya relevan itu apa? Judul harus relevan, judul harus sesuai dengan topik, judul harus sesuai dengan tema yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Terarah, judul jangan terlalu umum. Ya, judul harus spesifik mengarah ke tema. Kemudian singkat, judul biasanya hanya berupa frasa atau klausa yang relatif pendek. Dan provokatif, maksudnya provokatif, judul harus dibuat semenarik mungkin dengan tujuan agar pembaca tertarik untuk membacanya. Nah, dari 4 ciri ini, kalau tadi keperluannya untuk menjawab soal seperti ini, cukuplah kalian fokus ke 2 yang pertama saja, ya, relevan dan terarah. Judul harus sesuai dengan topik dan judul jangan terlalu umum gitu ya. Artinya kalau kita diminta untuk menentukan judul seperti ini, kita harus bisa terlebih dahulu menentukan tema atau topik yang dibahas dalam sebuah teks. Ingat, tema atau topik adalah inti yang dibahas dalam sebuah teks. Nah, kalau misalnya tadi teksnya ada 3 paragraf. Kalau misalnya teksnya terdiri atas lebih dari 1 paragraf, cara untuk menentukan tema atau menentukan topik, ya kita harus tentukan dulu gagasan utama dari tiap-tiap paragraf yang ada. Coba ya. Ini kita lanjut. Nah, ini teks yang tadi. Ini sudah saya beri tanda ya, kalimat yang kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Di paragraf pertama itu gagasan utamanya ada di awal. Ya, ada kebanggaan tersendiri ketika dibuka wacana untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di kawasan ASEAN. Kemudian di paragraf pertama itu dibahas ya. Jadi katanya ada wacana bahasa Indonesia jadi bahasa pengantar di ASEAN. Kalimat kedua buktinya, dukungan tidak hanya datang dari kalangan bangsa Indonesia, tetapi juga dari beberapa negara sekitar. Nah, ini sampai kalimat keempat dia menjelaskan ada wacana bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Kemudian yang paragraf kedua, gagasan utamanya juga ada di awal paragraf. Ya. Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional bukanlah suatu hal yang mustahil gitu ya. Jadi kayak ada kemungkinan nih bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kemudian dibahas di kalimat berikutnya pada paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga, ini paragraf induktif, gagasan utamanya ada di kalimat terakhir. Maka dengan cakupannya yang bertambah luas, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang asing di beberapa negara tertentu. Jadi, di kalimat-kalimat sebelumnya kalau kalian baca itu dia sedang membahas ternyata di beberapa negara tetangga, di beberapa negara itu bahasa Indonesia juga dikenal bahkan dipelajari. Nah, ini induktif, gagasan utamanya ada di akhir. Nah, dari teks ini jadi kita udah menemukan nih ada 3 gagasan utama tadi ya. Paragraf pertama tadi membahas wacana untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Kemudian paragraf kedua, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ternyata bukan suatu hal yang mustahil.
Kemudian tadi di paragraf ketiga juga dibahas bahasa Indonesia bukan bahasa yang asing di beberapa negara tertentu gitu ya. Nah, ini 3 gagasan utama dari 3 paragraf yang ada di teks. Kalau tadi balik lagi ke teorinya, judul harus sesuai dengan tema, judul harus sesuai dengan topik, berarti kita harus tentukan dari 3 gagasan utama ini kira-kira apa tema yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Kalau kita lihat secara berulang, ini teks paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 membahas bahasa Indonesia. Gitu ya. Kemudian dibahas juga bahasa Indonesia bisa dijadiin bahasa pengantar di ASEAN, bahkan ada kemungkinan menjadi bahasa internasional. Jadi temanya kurang lebih seperti itu ya. Kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, dengan tema itu, kalau kita lihat pilihan judul yang disediakan di soal, yang mengacu ke tema tadi, kemungkinan bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional. Nah, di antara A, B, C, D, E, jawaban yang tepat, yang sesuai dengan tema yang sedang dibahas adalah yang B. Ya. Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Itu adalah tema secara umum dalam teks tersebut. Seperti itu. Oke, ini untuk soal pertama di subtes PBM, tentang judul ya. Lanjut ya. Berikutnya soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, gagasan utama paragraf yang dapat melanjutkan bacaan di atas adalah. Gagasan utama paragraf yang dapat melanjutkan bacaan di atas. Melanjutkan. Tadi dalam teks sudah ada 3 paragraf. Nah, ceritanya kita disuruh melanjutkan teks tersebut. Berarti kita diminta untuk membuat paragraf keempat. Nah, kalau kita bikin paragraf keempat, kira-kira apa gagasan utama dari paragraf keempat tersebut? Jadi jatuhnya kayak nebak gitu ya. Nebak kira-kira paragraf keempat nih gagasan utamanya apa? Nah, gimana caranya? Ingat saja dalam sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Tiap-tiap paragraf pasti punya gagasan utama gitu kan ya. Nah, gagasan utamanya harus saling berkaitan. Kalau misalnya kita buat tadi ada 4 paragraf, paragraf 1, paragraf 2 gagasan utamanya harus berhubungan, 2 dan 3 juga harus berhubungan, 3 dan 4 juga harus berkaitan. Selain itu, keempat gagasan utama dari 4 paragraf yang ada pada teks tersebut harus membahas hal yang sama. Jadi harus mengacu ke satu tema yang sama. Nah, kalau tadi paragraf keempat kita disuruh menentukan kira-kira apa gagasan utamanya, kita munculkan lagi gagasan utama paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 yang tadi sudah kita bahas pas ngomongin judul ya. Paragraf pertama tadi membahas wacana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kawasan ASEAN. Kemudian paragraf kedua tadi membahas bahasa Indonesia nggak mustahil nih dijadiin bahasa internasional. Paragraf ketiga ternyata ngebahas bahasa Indonesia tuh nggak asing di beberapa negara tertentu. Nah, paragraf keempat harus sesuai dengan topik tadi, harus sesuai dengan tema tadi ya. Kemungkinan bahasa Indonesia, peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan harus nyambung juga dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Ya, nah ini tadi temanya ya, peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN dan menjadi bahasa internasional. Artinya paragraf keempat yang hilang ini, paragraf keempat yang harus kita tentukan gagasan utamanya, harus mendukung tema ini. Harus membahas peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di ASEAN dan menjadi bahasa internasional. Gitu ya, harus mendukung tema ini. Nah, sekarang kita lihat opsi jawabannya. Dari 5 opsi jawaban yang disediakan di soal, yang mendukung tema tadi, yang mendukung tema bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional adalah yang C ya, faktor lain bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Karena kenapa ini masih membahas bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sesuai dengan temanya tadi ya, peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan tadi juga kalau paragraf keempat berarti harus nyambung dengan paragraf ketiga. Paragraf ketiga tadi membahas apa? Paragraf ketiga kan tadi membahas bahasa Indonesia bukan bahasa yang asing di beberapa negara tertentu. Nah, ini kan sebagai bukti bahwa sebetulnya bisa aja nih bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, tadi jawabannya yang C itu masih nyambung dengan ini ya. Ini kan berarti faktor salah satu alasan kemungkinan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berarti lanjutannya masih nyambung dengan tadi. Faktor lain ya, selain dia dikenal di beberapa negara, di negara tertentu gitu ya. Ternyata misalnya ada faktor lain yang bisa mendukung tema tadi. Bisa mendukung bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Yang nyambung yang C. Ya. Sesuai dengan topiknya, sesuai dengan temanya,
peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, dan dia masih melanjutkan paragraf ketiga tadi ya. Selain dikenal di beberapa negara, ternyata mungkin ada faktor lain, yaitu bisa disebutkan di paragraf keempat. Seperti itu. Kalau yang A, sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dia tidak sesuai dengan tema karena lagi membahas internasional, tahu-tahu nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sama. Yang sedang dibahas adalah bahasa internasional. Yang D, bahasa-bahasa lain yang berdekatan, tidak membahas peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Begitupun yang E, perkembangan bahasa Indonesia masa lalu dan masa sekarang, dia tidak mendukung tema peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ya. Jadi di antara A, B, C, D, E ini bahkan yang mendukung tema hanya yang C. Seperti itu. Oke, ini ya untuk menentukan gagasan utama setelahnya. Jadi harus sesuai dengan tema dan harus nyambung dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Lanjut ya. Soal berikutnya, oke, penggunaan konjungsi yang salah, konjungsi kata hubung. Ya, kata hubung yang salah. Kesalahan konjungsi bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa aja sebuah konjungsi salah karena tidak sesuai jenisnya ya. Konjungsi intrakalimat digunakan sebagai antar kalimat atau sebaliknya. Atau bisa juga kesalahan konjungsi disebabkan oleh penggunaan konjungsi yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya yang diperlukan konjungsi syarat, yang dipakai konjungsi penjelasan. Yang diperlukan adalah konjungsi penambahan, yang digunakan malah konjungsi pemilihan misalnya. Nah, itu tidak sesuai dengan konteks kalimat. Atau bisa juga sebuah konjungsi salah karena menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Misalnya yang sering banget muncul, jika bla bla bla, maka bla 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 misalnya. Penggunaan jika dan maka sekaligus kan bisa bikin kalimatnya nggak efektif. Atau yang keempat, bisa aja konjungsi salah digunakan karena nggak baku. Gitu ya. Nah, itu beberapa penyebab kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, ini langsung saja nomor 23 jawabannya adalah yang E. Kalimat ke-13, ini sudah saya cantumkan kalimat ke-13 dalam teksnya. Kalimatnya seperti ini, maka dengan cakupannya yang bertambah luas, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang asing di beberapa negara tertentu. Konjungsi yang salah digunakan dalam kalimat ini adalah konjungsi maka di awal kalimat. Ya. Loh, kenapa maka di situ salah? Maka adalah konjungsi intrakalimat penanda akibat. Ingat, maka adalah konjungsi intrakalimat. Nah, kalau kita lihat di kalimat 13 ini, kata maka muncul di awal. Ini kalau dia muncul di awal, kelihatannya kata maka di situ menjelaskan, ini kalimat 13 adalah akibat dari kalimat sebelumnya. Berarti dia difungsikan sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, salah. Yang maka bukan konjungsi antar kalimat. Maka adalah konjungsi intrakalimat. Dia konjungsi intrakalimat penanda akibat tadi ya. Nah, nggak boleh tuh. Kita nggak boleh menggunakan konjungsi intrakalimat sebagai antar kalimat atau sebaliknya. Nah, karena dia intrakalimat tapi digunakan sebagai antar kalimat, ya, intrakalimat digunakan sebagai antar kalimat, salah. Berarti kita harus mengubah maka ini dengan konjungsi yang secara fungsi sama dengan dia menandakan akibat, tapi dia konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi yang bisa digunakan untuk memperbaiki, ya, untuk mengganti kata maka di sini adalah maka dari itu. Kalau maka dari itu dia tergolong konjungsi antar kalimat. Oke, ini untuk pertanyaan terkait konjungsi. Lanjut ya. Soal berikutnya. Oke, soal berikutnya nih soal yang hobi banget muncul di tes-tes bahasa Indonesia ya. Kalimat-kalimat berikut efektif kecuali kalimat. Oke, pahami bunyi pertanyaannya. Kalimat-kalimat berikut efektif kecuali. Berarti kita disuruh menentukan sepasang ya, karena A, B, C, D, E semuanya itu 2 kalimat. Sepasang kalimat yang kecuali, tidak efektif berarti. Ya. Nah, ini jawabannya adalah D dodol, kalimat 7 dan kalimat ke-8. Silakan perhatikan kalimat ke-7. Kalimat ke-7 ini dia tidak efektif karena strukturnya tidak lengkap. Ya, sebuah kalimat dinyatakan memiliki struktur yang tidak lengkap kalau dia tidak memiliki subjek dan atau predikat. Ya, subjek predikat tuh harus banget ada dalam sebuah kalimat. Coba kita analisis struktur kalimat 7 ya. Seperti yang diungkapkan Arif Rahman, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, seperti di depan keterangan ya, dari kata seperti sampai UNESCO ini keterangan. Bahwa, nah ada kata bahwa di sini, bahwa adalah konjungsi penjelasan.
Kalau dia digunakan di sini, berarti dari kata bahwa PBB baru saja menolak bahasa Jerman menjadi bahasa internasional karena hanya dipakai di Jerman. Ini adalah subjek, ya, penjelasan subjek. Dari bahwa sampai titik itu subjek. Kalimatnya tidak ada predikatnya. Nggak boleh ya, kalimat harus banget punya subjek dan harus banget juga punya predikat. Nah, supaya kalimat ini strukturnya tepat, agar kalimatnya efektif, biang keroknya bahwa tadi ya, bahwa bisa kita buang di situ. Kalau kita nggak menggunakan kata bahwa di awal sini, di sebelum PBB ya, berarti nggak ada konjungsi penjelasan di sana, berarti dia nggak satu struktur subjek sampai akhir. Kalau bahwanya dihilangkan, PBB subjek, baru saja keterangan, menolak predikat, bahasa Jerman objek ya. Jadi subjek predikatnya muncul. PBB subjek menolak predikat. Oke, ini kesalahan konjungsi yang menyebabkan kalimatnya tidak efektif ya. Oke, karena ada kata bahwa tadi dia nggak punya predikat, perbaikannya hapus kata bahwa, PBB jadi subjek, menolak jadi predikat. Pasangannya kalimat ke-8. Apa yang membuat kalimat ke-8 tidak efektif? Sama ya, masalahnya karena struktur yang tidak lengkap, berbeda predikat. Dengan ada kata depan ya, dengan kata depan lazimnya akan membentuk unsur keterangan. Dengan bahasa Indonesia ada yang di sana penjelasan masih nyambung, yang digunakan di banyak negara dari dengan sampai negara adalah keterangan. Struktur kalimatnya hanya predikat dan keterangan. Apa yang nggak ada? Subjek. Subjeknya nggak ada dalam kalimat ini. Apa yang berbeda? Ingat, subjek adalah jawaban dari pertanyaan apa atau siapa yang predikat gitu ya. Kayak contohnya misalnya tadi soal ini, kalau bahwanya kita ilangin, menolak predikat, siapa yang menolak? PBB. PBB subjek. Nah, kalau kalimat ini berbeda, apa yang berbeda? Nggak ada. Ya, kalimat ini tidak memiliki unsur subjek. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 24 ya. Lanjut. Nomor 25, kata non-formal. Kata non-formal terdapat pada kalimat. Kata non-formal berarti kata yang nggak baku gitu ya. Nah, ini langsung saja jawabannya yang A, kalimat ke-9. Di kalimat ke-9 ada satu kata yang tidak baku. Ini mungkin kalau kalian nggak ngeh agak susah ya, karena kata ini sering banget dipakai oleh orang. Mungkin kita lebih sering mendengar kata ini daripada yang bentuk bakunya. Dipungkiri. Ya, kata dipungkiri termasuk kata yang beragam non-formal, dia nggak baku. Loh, kenapa nggak baku? Dipungkiri adalah kata berimbuhan, kata dasarnya adalah pungkir. Nah, pungkir dia tidak baku, ya, karena yang baku adalah mungkir, pakai M, mungkir. Kata dasar yang baku adalah mungkir. Kalau dikasih imbuhan ya memungkiri memang. Ya. Nah, kalau dia dikasih dengan imbuhan di, yang baku harusnya adalah, karena tadi kata dasarnya mungkir ya, ada di dan i di belakangnya, yang baku adalah dimungkiri, bukan dipungkiri. Oke? Jadi ini kata dasar pungkir tuh nggak baku, yang baku adalah mungkir. Oke, ini untuk soal nomor 25. Lanjut ya. Berikutnya untuk soal nomor 26. Nah, ini model pertanyaannya yang seperti ini. Kalian diberi sebuah teks, kemudian dalam teks tersebut ada kata atau gabungan kata, atau mungkin kalimat yang diberi nomor dan kalau di soal dicetak dengan huruf tebal ya. Di sini biar jelas saya ubah jadi huruf berwarna merah nih, jadi warna merah. Nah, kalian diminta untuk mempertimbangkan apakah bagian yang ditandai itu, yang dikasih tanda huruf tebal kalau di soal, betul apa enggak? Dia perlu atau tidak untuk diperbaiki? Ya, kalau dia nggak salah, berarti langsung jawabannya yang A, tidak perlu diperbaiki. Karena kalau nggak salah kan nggak usah diperbaiki. Nah, kalau misalnya salah, apa perbaikan yang tepat di antara A, B, C atau D, gitu ya? Antara B, C, D atau E. Kalau A tadi tidak perlu diperbaiki ya. Nah, ya udah nih, sekarang coba kita langsung ke soalnya nomor 26. Nah, ini bagian yang ditandai tebal di naskah soal, melihat perjalanan sejarahnya. Apakah ini salah? Perlukah ini diperbaiki? Ternyata perlu nih. Kenapa perlu? Nah, ini udah saya kasih keterangan di sebelahnya. Bagian di awal ini harusnya dia menempati unsur keterangan. Loh, kenapa harusnya keterangan? Kalau dia bentuknya seperti ini,
dia jadi strukturnya salah karena ada tumpukan, ada dua predikat jadinya ya. Kalau dia hanya menggunakan kata melihat di awal kalimat itu, melihat predikat, kemudian bla 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 koma, bahasa Indonesia subjek adalah predikat. Melihat dan adalah bisa menjadi predikat, ada double predikat. Ya. Nah, itu nggak boleh. Berarti bagian awalnya itu harus kita ubah, ini adalah harus jadi predikatnya ya. Nah, ini berarti kita ubah menjadi unsur keterangan. Nah, salah satu cara mengubah dia menjadi keterangan adalah dengan menambahkan kata dengan. Dengan itu kata depan. Kata depan biasanya akan membentuk unsur keterangan. Dengan melihat. Nah, di sini ada kata dari. Darinya juga harus kita hilangkan. Kenapa? Melihat adalah verba transitif. Verba transitif adalah verba atau kata kerja yang perlu objek. Melihat apa? Perlu objek di belakangnya. Nah, itu dia langsung aja melihat perjalanan sejarahnya. Perjalanan sejarah ini langsung ya, jadi nggak usah ada kata dari di sana. Jadi tambahkan kata dengan, hapus kata dari. Karena itulah jawabannya adalah yang E. Ya. Nah, kalau dia tadi dengan di awal, dengan melihat perjalanan sejarahnya koma, nanti juga ada petunjuknya, ada koma di sini ya. Koma digunakan untuk memisahkan keterangan yang ada di awal kalimat. Jadi emang ini kalimat awalnya harusnya keterangan. Gitu ya, maka tambahin dengan di sana, bahasa Indonesia subjek adalah predikat. Jadi dari segi struktur aman dia. Oke, ini untuk soal nomor 26. Berikutnya, nomor 27 yang ditandai dengan huruf tebal di sana adalah hadir dari. Salah nggak hadir dari? Kalau kita lihat ke konteks kalimatnya, melihat tadi ya, dengan melihat perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia adalah bahasa yang di sini menggunakan kata hadir. Hadir dari sebuah kesadaran yang tinggi dari para pendiri bangsa ini. Nah, penggunaan kata dari, hadir dari, kalau kita lihat ke konteks kalimatnya dia nggak sesuai. Kalau kita lihat nih ke konteks kalimatnya, sebuah kesadaran, bahasa yang bla bla bla, sebuah kesadaran. Ini harusnya berarti bahasa Indonesia tuh baru nongol gitu ya. Baru nongol. Nah, penggunaan kata hadir dia jadi nggak sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, hadir ada gitu ya, dia nggak sesuai dengan konteks, harusnya dia baru ada gitu, baru nongol gitu ya, baru pertama gitu kan. Nah, karena itulah kata hadir di sini harus diganti dengan yang mana? Kalau yang A, kalau yang B dengan yang melahirkan sebuah kesadaran. Aneh, kalau melahirkan berarti kesadarannya yang dimunculkan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang lahir dari sebuah kesadaran. Jadi kesadaran yang tinggi dari para pendiri bangsa ini memunculkan gitu ya, melahirkan bahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan konteksnya, baru nongol gara-gara kesadaran gitu ya. Itu adalah yang C. Kalau yang D, dodol, keluar sebuah, aneh, nggak nyambung dengan konteksnya ya. Gitu pun yang E. Kalau yang E muncul dalam. Kalau dalam berarti sebuah kesadaran itu tempatnya. Gitu ya. Harusnya kan sebuah kesadaran ini penyebabnya muncul gara-gara dia. Karena itulah C yang lebih sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, berikutnya kita bahas nomor 28 ya. Bagian yang ditandai dengan huruf tebal di sana adalah penjuru Nusantara. Perlukah penjuru Nusantara di sini diperbaiki? Ternyata perlu ya. Jawabannya yang E di sana, penjuru Nusantara N-nya kapital. Kenapa N-nya kapital? Kata Nusantara di sana digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Ya, karena dia digunakan sebagai pengganti nama, makanya huruf pertamanya adalah huruf kapital ya. Kata penjuru nggak salah di sana ya. Dan nggak usah dikapitalin juga kayak yang dodol, yang D ya, karena penjuru tidak termasuk bagian dari nama. Oke, itu untuk soal nomor 28. Berikutnya nomor 29. Oke, di situ dia yang ditandai adalah yang memang. Kalau kita lihat kalimatnya, penyebutannya tidak menggunakan bahasa Melayu yang memang keduanya masih serumpun. Kalimat ini, kalimat yang ada yang memangnya, dia adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk tahu kan ya? Kalimat yang terdiri atas lebih dari satu klausa. Satu klausa ada satu SP. Berarti kalau kalimat majemuk, dia punya lebih dari satu SP. Kita lihat, penyebutannya subjek tidak menggunakan predikat. Bahasa Melayu objek. Keduanya subjek masih serumpun predikat. SP, dia punya dua SP. Memang untuk menghubungkan SP yang satu dengan SP yang satunya lagi perlu konjungsi, dan yang juga termasuk konjungsi sebetulnya. Tapi yang adalah konjungsi penjelasan.
Ya, kalau dia menggunakan yang di sini, yang memang keduanya masih serumpun, berarti dia menjelaskan penjelasan untuk bahasa Melayu itu tadi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ke konteks kalimatnya tidak sesuai. Dia tidak penjelasan di situ. Kalau kita lihat, harusnya klausa yang satu dan klausa yang kedua, dia sifatnya berlawanan. Penyebutannya nggak pakai bahasa Melayu. Ya, keduanya, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, masih serumpun. Dia perlawanan di sana ya. Berarti kita harus mengganti kata yang memang konjungsi yang di situ dengan konjungsi perlawanan. Nah, di antara B, C, D, E yang berarti masih salah kan ya, karena dia tadi bukan penjelasan, memang bukan konjungsi, memang itu adverbia, kata keterangan, yakni perincian ya, situ bukan ya. Nah, jawabannya adalah yang E, walaupun. Penyebutannya tidak menggunakan bahasa Melayu, walaupun keduanya masih serumpun gitu ya. Oke, itu untuk nomor 29. Berikutnya 30. Di antara kedua bahasa tersebut terdapat beberapa yang sama dan perbedaan. Oke, ini yang sama perlu atau tidak untuk diperbaiki? Perlu. Harus kita ganti dengan kesamaan. Nah, kenapa kita harus ganti dia dengan kesamaan? Supaya sejajar. Ya. Ini salah satu syarat kalimat efektif adalah kesejajaran. Di sini ada dua hal yang disebut berurutan ya. Yang sama dan perbedaan dihubungkan oleh konjungsi dan di sana. Nah, kalau begitu berarti ini harus sejajar ya, harus sama bentuknya. Dan sama juga maknanya. Nah, yang sejajar dengan kata perbedaan itu adalah kesamaan. Ya, kenapa kesamaan? Perbedaan itu maknanya hal yang berbeda. Berarti di sini supaya sejajar juga maknanya harus hal yang sama. Nah, ini pengecohnya mungkin barangkali kalian ada yang terkecoh dengan yang D. Persamaan dan kesamaan kedengarannya mirip ya, apalagi persamaan dan perbedaan sama-sama imbuhannya per an. Nah, cuman kalau yang sejajar maknanya dengan perbedaan itu adalah kesamaan. Kesamaan maknanya adalah hal yang sama. Ya, berbeda dengan persamaan. Persamaan maknanya adalah hal mempersamakan. Jadi lebih ke nyamain mempersamakannya gitu ya. Yang maknanya sama, berbeda dan sama yaitu adalah kesamaan. Oke, ini untuk nomor 30. Lanjut ya. Berikutnya nomor 31 dan berikutnya ini ada sebuah teks lagi. Teksnya ada 2 paragraf di sana. Kita lihat soalnya dulu. Nomor 31. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, oke, ini tinggal teliti aja bacanya, pahami isi teksnya, pahami pernyataan yang ada di pilihan jawaban, pilih di antara A, B, C, D, E mana pernyataan yang ditanya apa tadi? Sesuai ya. Jadi pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Hati-hati dengan pernyataan tersirat, karena pernyataan tersirat kadang suka mengecoh. Jawabannya yang B. Mencuci dan mengeringkan tangan serta meminum air putih merupakan pola hidup sehat. Pernyataan ini sesuai dia dengan isi teksnya secara umum ya. Ada 2 paragraf tadi. Paragraf pertama gagasan utamanya ya ini, hidup sehat yang paling sederhana tetapi sering diabaikan adalah mencuci tangan. Jadi mencuci tangan itu salah satu pola hidup sehat. Kemudian yang paragraf kedua yang dibahas adalah di samping mencuci tangan ini nambahin hal lain yang sering diabaikan masyarakat awam adalah mengonsumsi air putih. Jadi salah satu pola hidup yang sering diabaikan cuci tangan dan minum air putih. Nah, itu sesuai dengan isi teksnya dan sesuai juga dengan pernyataan yang B. Ya, kalau kalian baca teksnya nggak ada kalimat seperti kalimat B ini dalam teks yang sama persis ya. Cuman kita menyimpulkan pernyataan ini dari 2 gagasan utama yang ada dalam teks tadi. Sesuai dengan isi teksnya. Oke, itu untuk nomor 31 ya. Lanjut, berikutnya nomor 32. Nah, ini mirip kayak pembahasan yang soal nomor berapa tadi ya. Paragraf yang tepat untuk mengawali bacaan di atas bergagasan pokok. Kalau yang soal sebelumnya tadi melanjutkan ya. Nah, kalau ini dia mengawali. Kalau mengawali berarti paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya. Nah, sama kayak tadi ya. Coba kita tentukan dulu gagasan utama dari paragraf yang ada di soal. Ada 2 paragraf tadi dan saat kita jawab para soal sebelumnya udah kita temukan sebetulnya gagasan utamanya. Paragraf pertama lagi ngomongin hidup sehat yang sering diabaikan, padahal dia sederhana, mencuci tangan. Paragraf kedua, di samping mencuci tangan, nih gagasan utamanya juga, hal lain yang sering diabaikan masyarakat awam adalah mengonsumsi air putih. Jadi dia sedang membahas pola hidup sehat yang sering diabaikan. Artinya paragraf sebelumnya harus nyambung dengan itu dan biasanya lebih umum dari itu. Karena ngomongin pola hidup sehat,
Berarti gagasan sebelumnya pun harus ngebahas pola hidup sehat juga. Nah, di antara A, B, C, D, E yang menyinggung pola hidup sehat, B, C, E gitu ya. Ini juga perilaku hidup sehat. Kemudian yang D juga permasalahan dan solusi gaya hidup sehat. Cuman yang lebih umum dari dua ini, karena ini adalah pola hidup sehat, caranya seperti apa gitu kan ya. Ternyata harus cuci tangan dan minum air putih. Berarti yang lebih umum dari itu adalah yang B. Penting loh menjaga pola hidup sehat. Jadi jelasin dulu nih, apa pentingnya menjaga pola hidup sehat. Kemudian baru dijelasin pola hidup sehatnya seperti apa yang harus dilakukan. Jadi nyambung dia. Oke, itu untuk nomor 32. Kurang lebih sama dengan soal yang sebelumnya yang melanjutkan bacaan. Cuman ini bedanya dia di awal saja. Berikutnya, 33. Yang tergolong kalimat tidak efektif. Oke, kita diminta menentukan di antara kalimat 8, 7, 6, 5, 4 mana yang tidak efektif. Jawabannya B. Kenapa yang B? Perhatikan kalimat 7. Kekurangan air putih juga menyebabkan kita terserang penyakit ginjal, masalah pencernaan, buang air besar, dan masih banyak lagi. Nah, kalimat ini tidak efektif karena ini tertulis tidak sejajar. Loh, kenapa tidak sejajar? Coba lihat bagian yang diperinci di sana. Penyakit ginjal, masalah pencernaan, buang air besar. Di situ kan dia penjelasan dari terserang ya. Terserang penyakit bisa. Terserang penyakit ginjal. Terserang masalah pencernaan. Masih mending. Terserang buang air besar. Emang buang air besar serangan kan? Enggak gitu ya. Nah, buang air besar di sini dia tidak sejajar. Supaya sejajar, kan ini kan mesti ngomongin penyakit. Nah, ini kan bukan penyakit buang air besar. Masa iya kita buang air besar sakit gitu kan. Nah, ini bukan penyakit. Nah, supaya sejajar dengan konteks yang lainnya, berarti kita buat dia sama dengan yang lain, sama-sama mengacu ke penyakit atau masalah ya. Bisa aja misalnya sama kayak pencernaan, tambahkan saja masalah atau gangguan atau apalah yang mengacu ke hal yang sama kayak penyakit gitu ya. Terserang penyakit ginjal, terserang masalah pencernaan, terserang masalah atau gangguan buang air besar, seperti itu. Oke, ini konsep kesejajaran ya. Jadi supaya sama gitu hal yang diperincinya. Itu nomor 33. Berikutnya 34. Makna kata terbilang pada kalimat 2 bacaan di atas terungkap pada kalimat. Ini paham maksudnya apa? Sebetulnya sama aja kayak nanyain terbilang tuh maknanya apa gitu ya. Atau sinonim juga bisa yang semakna dengan itu. Ini menanyakan makna nih. Terbilang artinya apa? Kita lihat kalimat 2. Hal tersebut terbilang sepele. Nah, terbilang di sini maknanya apa? Dalam kamus dijelaskan kata terbilang maknanya 3 ini. Dapat dihitung, termasuk, dan terpandang, terkemuka. Gitu ya. Tidak terbilang jumlahnya atau tidak dapat dihitung. Ya. Termasuk contohnya seperti ini. Kalau terpandang, orang terbilang gitu ya, orang yang terpandang seperti itu. Nah, dari 3 makna ini yang sesuai dengan konteks kalimat hal tersebut terbilang sepele, hal tersebut termasuk sepele. Ya udah, berarti pilih di antara A, B, C, D, E mana kalimat yang di dalamnya terdapat kata termasuk. B ya, beliau termasuk. Oke, bisa juga diganti beliau terbilang orang yang disegani. Oke, itu nomor 34. Berikutnya nomor 35. Kalimat 9 termasuk kalimat yang tidak baku. Kalimat tersebut dapat diperbaiki dengan cara memperbaiki kalimat supaya baku. Syarat kalimat baku apa aja? Kalimat baku harus efektif struktur kalimatnya, kemudian ejaannya harus tepat, kemudian kata yang digunakan harus kata-kata baku. Ya, nah itu beberapa 3 syarat kalimat baku. Nah, perbaikannya apa? Coba kita lihat dulu kalimat 9. Dalam sehari, ini saya langsung analisis struktur kalimatnya. Dalam sehari ada kata dalam, kata depan, keterangan. Kita subjek, mengonsumsi, predikat, air objek, adalah kopula. Kopula kalau muncul ialah merupakan tuh kopula. Kalau muncul dia predikat. Predikat lagi, mengonsumsi predikat adalah predikat. Jadi ada tumpukan predikat, ada 2 predikat yang numpuk di sana. Boleh aja sebetulnya kalimat 2 predikat asal bentuknya majemuk, dan ini belum majemuk karena nggak ada konjungsi kan ya. Berarti dia masih kalimat tunggal. Kalimat tunggal normalnya predikatnya hanya 1.
Berarti perbaikannya ya kita harus perbaiki supaya predikatnya jelas cuma satu. Makanya jawabannya yang C, menghilangkan kata adalah sebelum kata sebanyak. Kalau di sini adalahnya dibuang, ya sudah mengonsumsi predikat air objek. Nah, nggak ada predikat lagi di sana ya. Sebanyak 8 gelas dia adalah pelengkapnya ya. Jadi predikatnya fokus hanya satu. Nah, gimana dengan opsi yang lain? Menghilangkan kata dalam pada awal kalimat. Apakah kata dalam di sana salah? Kalau dihilangkan kan berarti dia salah gitu ya. Nggak salah di sana ya kata dalam. Mengonsumsi dengan kata meminum. Kata mengonsumsi ya nggak ada masalah. Sama saja maknanya kurang lebih kan. Mengonsumsi kan nggak harus makan ya. Minum juga mengonsumsi. Menulis angka 8 dan 2 dengan huruf. 8, 2 pakai huruf jangan ya. Karena dia muncul berurutan. Dalam PUEBI diatur kalau ada angka muncul berurutan seperti ini, dia harus pakai angka seperti itu. Kemudian yang E, menghilangkan tanda koma sebelum kata kita. Di sini komanya dihilangkan. Jangan juga, nggak perlu ya. Karena dalam sehari keterangan di awal kalimat boleh diikuti dengan tanda koma. Jadi dia nggak salah. Kalau nggak salah ya jangan diperbaiki ya. Oke, itu untuk nomor 35. Berikutnya 36. Nah, balik lagi soal kayak gini ya. Perlu tidak untuk diperbaiki? Pada awal mulanya. Nah, yang ditebalkan di sana adalah pada awal mulanya. Perlu dia diperbaiki, jawabannya yang D, pada awalnya. Loh, kenapa pada kata mula di situ dihilangkan? Awal dan mula maknanya sama. Mereka bersinonim. Nah, karena mereka bersinonim, awal dan mula ya, penggunaan mereka bersamaan, boros. Nah, karena dia bersinonim bikin boros, perbaikan yang bisa dilakukan sebetulnya bisa dua. Hapus kata awal atau hapus kata mula. Gitu ya. Pada awalnya atau pada mulanya. Nah, di antara B, C, D, E yang ada kan yang pada awalnya. Ya sudah, berarti jawabannya yang D. Seperti itu. Padanya nggak masalah ya, karena kalau ada kata pada di sana berarti dia keterangan. Lanjut, berikutnya ini ya, ada kata bahasa Inggris nih, tulisannya tangible. Tulisannya tangible. Apa bacanya? Apa ya? Tangible. Apa tahu? Pokoknya ini bahasa asing, masih bahasa asing ya. Kata bahasa asing ditulis dalam kalimat bahasa Indonesia, diatur dalam PUEBI, penulisannya harus menggunakan huruf, pasti tahu lah ya, huruf miring. Ini belum bahasa Indonesia ya, ini belum disesuaikan ejaannya. Makanya dia ditulis dengan huruf miring, karena itulah jawabannya yang C. Ya, kalau yang B nggak usah pakai tanda petik. Yang D pakai huruf kapital juga nggak perlu ya. Apa diubah jadi tangible gini ya? Nggak ada ya, nggak ada bahasa Indonesia yang dibakukan jadi seperti itu, nggak ada ya. Dia belum ada padanan yang bunyinya sama dengan ini. Lanjut. Berikutnya kata sebagai yang ditanyakan. Selain itu beberapa ahli menganggap bahwa sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi. Oke, ini kata sebagai perlu diperbaiki dengan kata adalah. Jawabannya yang E. Loh, kenapa harus diganti dengan kata adalah? Ini kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk. Klausa pertama beberapa ahli menganggap dan objek diperluas dengan kata bahwa ya. Nah, setelah bahwa ini adalah anak kalimat harus punya subjek dan harus punya predikat juga. Sumber daya informasi subjek. Nah, kalau dia dilanjutkan dengan sebagai sebuah faktor produksi keterangan, jadi dia tidak memiliki predikat. Ya. Nah, supaya bagian perluasan objek tadi ini perluasan objek ya, supaya perluasan objeknya punya predikat, kata sebagai kita ganti dengan adalah. Ingat, kopula adalah ialah merupakan bisa menempati unsur predikat. Ya, kalau dia diganti dengan adalah di anak kalimatnya, sumber daya informasi subjek adalah predikat, sebuah faktor produksi nanti jadi pelengkap. Oke, jadi anak kalimatnya jadi strukturnya lengkap. Jadi harus diperhatikan juga ya, dalam struktur kalimat majemuk, induk kalimat dan anak kalimat harus punya SP juga. Berikutnya, nomor 39. Oke, ini kayaknya sering banget muncul dia di soal-soal ya, kesalahan penggunaan kata depan yang ditandai dengan huruf tebal di era. Betul nggak? Era apa sih era? Zaman gitu kan ya, berarti mengacu ke waktu. Betulkah penggunaan kata di sana? Di adalah kata depan yang digunakan harusnya untuk menyatakan tempat. Apakah era tempat?
Bukan, tadi waktu ya. Karena dia mengacu ke waktu, berarti kita harus ganti kata depan di dengan kata depan penanda waktu. Apa kata depan penanda waktu? Pada. Ya, makanya jawabannya adalah yang E. Oke, satu lagi, nomor 40. Soal ke-20 di subtes PBM. Secara total saat ini ada 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi antara lain. Ditanyakan, apakah penggunaan kata antara lain, frasa ya, antara lain di sana tepat? Perlukah dia diperbaiki? Ternyata perlu. Kita harus ganti kata antara lain dengan yaitu. Loh, kenapa antara lain dan yaitu harus diganti dengan yaitu? Apa sih perbedaan mereka berdua? Nah, ini penjelasannya sedikit. Antara lain digunakan untuk memberikan sebagian pemerincian tanpa menyebutkan keseluruhannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kata antara lain di sini, berarti yang disebutkan setelahnya itu hanya sebagian. Nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya. Dia nggak nyebutin seluruhnya. Sementara di sini kalau kita lihat tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kewirausahaan, kemudian ada sumber daya informasi, itu dia menjelaskan secara utuh semuanya. Karena itulah penggunaan kata antara lain di sana kurang tepat. Yang digunakan yaitu, karena kalau misalnya kita pakai kata yaitu, dia memerinci lengkap sampai akhir, seperti itu ya. Jadi itu sedikit perbedaan antara lain dan yaitu ya. Kalau antara lain dia hanya menyebut sebagian saja, nggak semuanya diperinci secara utuh. Kalau yaitu biasanya digunakan untuk memerinci secara utuh ya. Ini kan dia 5 nih, ada 5 hal. Nah, dia diperinci semuanya 5-5-nya. Karena dia memerinci semuanya 5-5-nya, makanya antara lain salah. Seperti itu ya. Makanya diganti dengan yaitu. Jadi hati-hati ya. Ada sedikit perbedaan antara lain dan yaitu. Oke, untuk 20 soal yang ada di subtes PBM sudah kita bahas satu persatu soalnya. Semoga bermanfaat, semoga dapat kalian pahami dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian, khususnya untuk menghadapi soal-soal tes potensi skolastik subtes PBM dengan banyak teori bahasanya tadi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat belajar, jangan kendorin semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.